Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Pria Naga, bab 6086 sampai 6093. Di dalam aula utama yang megah, Sentong sedang berdiskusi dengan ke-12 tetua tentang bagaimana cara menyebarkan berita tentang kemunculan garis keturunan naga emas ke dunia secara halus. Masalah ini perlu ditangani dengan terampil. Sentong mengambil cangkir giok dan menyesap cairan abadi itu. Terlalu berhati-hati hanya akan menimbulkan kecurigaan. Akan lebih baik jika orang-orang tua yang tertutup itu mengetahuinya secara tidak sengaja, sehingga mereka akan mengirim orang ke alam fana atas inisiatif mereka sendiri. Tetua Hongyan tersenyum dan berkata, "Tuan Istana, tenang saja. Saya telah membuat semua pengaturan. 3 hari lagi, di pameran dagang bawah tanah terbesar di wilayah utara, sebuah gulungan giok lusuh berisi informasi tentang alam rahasia klan naga emas akan muncul secara tak terduga. Lempengan giok itu mengandung 70% giok asli dan 30% giok palsu, cukup untuk dianggap sebagai giok asli." "Sangat bagus." Sentong mengangguk puas. Chen Ping itu baru berada di tingkat pertama alam abadi atas, bahkan dengan garis keturunan naga emas, dia tidak bisa menimbulkan banyak masalah. Begitu makhluk-makhluk perkasa dari surga ke-14 berbondong-bondong turun ke alam fana, bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia hanya akan menghadapi kematian yang pasti. Tetua berambut putih itu tampaknya menyimpan kekhawatiran tersembunyi. "Tuan Istana, Chen Ping mampu mengalahkan Wu Chen dan Liu Li, dan juga membunuh Yang Mulia Agung. Dia mungkin bukan dewa tingkat atas biasa. Jika dia bersembunyi di pasukan iblis atau melarikan diri ke dalam celah kehampaan, orang-orang kita yang dikirim ke alam bawah mungkin tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah." "Tidak apa-apa." Sentong meletakkan cangkir giok itu. Ekspresinya tenang. Dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Sumber daya langka di alam bawah, dan energi spiritual tipis. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Selain itu, dia berhenti sejenak, senyum dingin tersungging di bibirnya. Jika dia benar-benar punya nyali, dia mungkin bisa datang ke surga ke-14 atas inisiatifnya sendiri. Setelah mendengar hal itu, semua tetua terkejut. "Apa maksud dari kepala istana?" tanya tetua berambut putih itu ragu-ragu. "Hanya tebakan." Sentong berkata dengan santai. "Chen Ping sangat terkenal di surga ke-13, menghancurkan jalan Tongtian dan membunuh seorang Yang Mulia Agung. Dia jelas bukan orang yang puas hanya bersembunyi. Jika dia tahu apa arti garis keturunan naga emas di surga ke-14, dia mungkin akan mengambil risiko itu." Dia menatap para tetua dan berkata, "Berikan perintah kepada semua aula cabang untuk mengawasi wajah-wajah asing, terutama kultivator manusia muda. Jika Chen Xing ditemukan, segera laporkan dan jangan bertindak sendiri." "Ya," para tetua menjawab serempak. Tepat saat itu, tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar aula utama. Seorang jenderal berbaju zirah emas, tampak kebingungan, hampir tersandung saat ia bergegas masuk ke aula dan berlutut di tanah. "Melapor kepada kepala istana." Laporan mendesak dari Gunung Suci. Sentong sedikit mengerutkan kening. Urusan Gunung Suci selalu ditangani oleh Yang Mulia Mahkota Emas. Beliau biasanya tenang dan terkendali. Jadi mengapa beliau pernah begitu gugup? Dahi jenderal berbaju zirah emas itu dipenuhi keringat dingin, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Gunung Suci, susunan pengorbanan darah Gunung Suci telah hancur, ketiga altar telah hancur, kebangkitan Yang Mulia tangisan roh telah terganggu, dan Yang Mulia Mahkota Emas,
Yang Mulia Mahkota Emas telah gugur dalam menjalankan tugas. Tekanan mengerikan tiba-tiba meletus dari takhta ilahi, seperti langit runtuh dan bumi terbelah, seperti gunung-gunung meraung dan laut bergelombang. Kedua belas tetua itu semuanya pucat pasi, dan jenderal berbaju zirah emas itu terpukul seolah-olah terkena pukulan berat, seluruh tubuhnya tertekan ke tanah, darah merembes dari 7 lubang di tubuhnya, namun dia bahkan tidak berani mengerang. Sentong perlahan berdiri, wajahnya tetap tenang dan bermartabat, tetapi tekanan yang terpancar darinya membuat seluruh aula utama bergetar. Pola-pola makhluk mitos pada pilar giok putih itu tampak hidup, mengeluarkan dengungan yang menyayat hati. Apa yang tadi kau katakan? Suaranya tetap tenang, namun sedingin es menusuk tulang. Jenderal berbaju zirah emas itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan beberapa kata. Gunung Suci diserang, 3 altar dihancurkan. Yang Mulia Mahkota Emas gugur dalam pertempuran. Formasi pengorbanan darah terganggu. Sentong tidak berbicara, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Namun, seluruh kuil merasakan kemarahan yang terpendam itu mencapai titik ekstrim. Tetua Hongyan merasa ngeri dan tiba-tiba berdiri. Siapa yang berani-beraninya begitu lancang? Gunung Suci dijaga ketat oleh pasukan kuilku, dan formasi pengorbanan darah diawasi oleh para tetua. Siapa yang mungkin bisa menerobos ke puncak gunung dan menghancurkan altarku? Suara jenderal berbaju zirah emas itu bergetar. Menurut para penjaga yang selamat, penyerangnya adalah seorang manusia muda, yang memegang pedang panjang berwarna abu-abu, dengan kekuatan tempur yang menakjubkan. Dia menyebut dirinya Chen Ping. Chen Ping, bahkan sesepuh berambut putih itu pun tersentak kaget. Beberapa saat yang lalu mereka sedang mendiskusikan bagaimana merencanakan sesuatu melawan pemuda dari alam rendah ini. Tetapi dalam sekejap mata, dia telah menyusup ke surga ke-14 dan bahkan menyerbu formasi pengorbanan darah Gunung Suci, yang telah dioperasikan oleh kuil selama 300 tahun. Mustahil, Tetua Hongyan berkata dengan tegas. Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke surga ke-14? Jalan menuju surga telah hancur. Bagaimana mungkin seorang immortal tingkat pertama bisa melewati penghalang antara kedua alam? Jenderal berbaju zirah emas itu bersujud di tanah, tak berani mengangkat kepalanya. Bawahanmu tidak tahu. Tetapi para penjaga yang selamat mengidentifikasi penyerang itu sesuai dengan penampilan Chen Ping di poster buronan, dan dia juga memiliki garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan. Dia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya lebih jauh. Utusan khusus Lin Wuchen dan utusan khusus Yue Liuli sedang melakukan patroli rutin di Gunung Suci pada saat itu dan berhadapan langsung dengan Chen Ping. Kedua utusan khusus tersebut memastikan bahwa pria itu memang Chen Ping. Aula itu sunyi senyap. Kedua belas tetua itu saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keterzenjingan dan ketakutan. Seorang kultivator tingkat rendah dari alam bawah, yang baru tiba di surga ke-14, berani menyerbu Gunung Suci yang telah dipupuk kuil selama 10.000 tahun, dikelilingi oleh lebih dari 50 dewa dan tetua perkasa yang diperkuat oleh susunan pengorbanan darah. Ia berhasil menghancurkan 3 altar, membunuh Yang Mulia Mahkota Emas dan puluhan penjaga, dan akhirnya melarikan diri tanpa terluka. Keberanian macam apa itu? Kekuatan tempur macam apa ini? Sentong perlahan duduk kembali di singgasananya. Ekspresi tenangnya akhirnya digantikan oleh sedikit kesuraman. Mahkota emas itu telah bersamaku selama 300 tahun. Suaranya dalam dan sulit ditebak. Dia berhati-hati dalam tindakannya. Meskipun kultivasinya tidak berada di level teratas, dia tidak pernah melampaui batas. Aku mempercayakan Gunung Suci kepadanya karena aku mempercayainya.
Dia terdiam sejenak. Dia sudah mati. Ketiga altar itu hancur. 300 tahun kerja keras. Semuanya lenyap dalam satu hari. Tetua Hongyan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Istana, sekarang Chen Ping telah mengungkapkan keberadaannya. Kita harus segera mengirim pasukan untuk menutup area dalam radius 10.000 mil dari Gunung Suci, dan kita akan menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah untuk menangkap dan membunuhnya." Tetua berambut putih itu ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan Istana, jika kita melancarkan kampanye militer skala besar, keributannya akan terlalu besar, dan Balai Ilahi serta Istana Ilahi pasti akan menyadarinya. Jika mereka kemudian menggunakan ini sebagai alasan untuk menimbulkan masalah." Menggunakan ini sebagai alasan, Sentong mencibir, "Gunung Suci diserang, altar dihancurkan, dan aku, sang guru kuil yang terhormat, harus begitu penakut dan ragu-ragu bahkan untuk mengejar seorang pembunuh." Tetua berambut putih itu terdiam. Sentong menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh yang berkobar di dalam hatinya. "Terbitkan pesanan saya." Suaranya tiba-tiba berubah tegas. "Pertama, kerahkan semua pasukan elit dari 7 kota di wilayah utara, di bawah komando Tetua Hongyan, dan tutup area dalam radius 30.000 li di sekitar Gunung Suci mulai hari ini. Semua kultivator yang masuk dan keluar dari area tersebut akan diselidiki secara ketat." Chen Ping terluka parah dan pasti tidak bisa melarikan diri jauh. Dia pasti bersembunyi di dekat Gunung Suci untuk memulihkan diri. Kita harus menemukannya, meskipun kita harus menjelajahi seluruh penjuru negeri. Tetua Hongyan membungkuk. "Bawahan Anda patuh." Kedua, formasi pengorbanan darah Gunung Suci tidak boleh terganggu. Tatapan kekuatan ilahi itu dingin. Ketiga altar yang hancur harus diperbaiki dalam waktu 3 bulan. Bahan-bahan yang diperlukan dan persembahan darah akan dipindahkan dari altar cabang lain di Gunung Suci. Jika terjadi kekurangan tenaga kerja, ambillah personel dari berbagai kuil cabang. Singkatnya, apapun metode yang Anda gunakan, saya ingin melihat ke-8 altar beroperasi penuh kembali dalam 3 bulan. Tetua berambut putih yang bertanggung jawab atas urusan Gunung Suci tampak gelisah. "Tuan Istana, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki altar tidak terlalu sulit didapatkan, karena setiap altar cabang memiliki cadangannya sendiri. Namun, susunan pengorbanan darah membutuhkan sejumlah besar esensi makhluk hidup, darah, dan kekuatan jiwa sebagai katalis, dan kita perlu mengumpulkan sejumlah persembahan yang cukup dalam waktu 3 bulan. Sentong menatapnya dengan dingin. Jantung tetua berambut putih itu berdebar kencang, dan dia segera menundukkan kepalanya. "Bawahanmu patuh." Ketiga, suara Sentong semakin dingin. "Keluarkan perintah kepada semua kuil dan cabang kuil di surga ke-14 untuk mencantumkan Chen Ping sebagai buronan tingkat atas, berlaku segera. Hadiah berupa 50.000 botol cairan abadi akan ditawarkan." Dia berhenti sejenak, lalu berkata, perlahan dan dengan sengaja, 50.000 botol. 50.000 botol, para tetua tersentak keheranan. Jumlah ini cukup untuk menggoda bahkan seorang ahli tingkat 9 terbaik di alam abadi atas, dan bahkan mungkin menggoda beberapa kultivator nakal untuk mengambil risiko. Sentong melanjutkan, "Sebarkan kabar bahwa Chen Ping memiliki garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan. Sebelumnya, kami ragu untuk bertindak terlalu hati-hati. Tetapi sekarang dia telah datang kepada kami. Sebaiknya kita ikuti saja arus." Senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Hadiah berupa 50.000 botol cairan abadi, ditambah rahasia garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan. Aku ingin melihat berapa banyak orang di seluruh surga ke-14 yang menginginkan kepalanya. Para tetua semuanya sepakat. Tetua Hongyan menerima perintah itu dan berangkat untuk bersiap mengerahkan pasukan guna menutup Gunung Suci tersebut.
Tetua berambut putih itu juga buru-buru meninggalkan aula untuk memulai persiapan pemugaran altar. Para tetua lainnya melaksanakan tugas masing-masing dan kemudian pamit. Tak lama kemudian, hanya Sentong yang tersisa di aula utama. Ia duduk sendirian di singgasana emas yang tinggi, memandang ke bawah ke aula yang kosong, wajahnya pucat pasi. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Chen Ping, dia mengucapkan nama itu seolah-olah sedang mengunyah sepotong daging mentah yang tidak bisa dikunyahnya. Aku meremehkanmu. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Cahaya ilahi keemasan mengalir di telapak tangannya, dan bayangan samar bintang-bintang yang menghilang dapat terlihat. Namun, apakah menurutmu menghancurkan altar di Gunung Suci akan menggagalkan rencana besarku? Dia tertawa dingin. Ada lebih dari satu gunung suci, dan gunung hantu yang ditangisi orang suci bukanlah satu-satunya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Sebuah jimat emas muncul dari ujung jarinya, berubah menjadi seberkas cahaya, menembus atap istana, dan terbang ke langit. Jimat itu terbang menuju bagian terdalam surga ke-14, tempat gunung suci lainnya berada. Gunung suci itu berjarak ribuan mil. Chen Ping dan Ming Li terbang tanpa tujuan. Mereka menuju ke kuil, tetapi mereka tidak tahu lokasi tepatnya. Penting untuk diketahui bahwa surga ke-14 jauh lebih besar daripada surga ke-13. Dan sangat sulit untuk menemukannya jika Anda tidak mengetahui lokasi tepatnya. Tuan Chen, ke arah mana kita harus pergi? Tanya Ming Li. Chen Ping melihat sekeliling dan hanya melihat hutan dan lembah, bahkan tidak ada kota. Mari kita tanya seseorang untuk menanyakan arah dulu. Mari kita lihat apakah ada kota kecil atau kota pasar di dekat sini, kata Chen Ping. Tepat ketika keduanya hendak berangkat, tiba-tiba, suara pertempuran sengit terdengar dari kejauhan, bercampur dengan teriakan marah seorang wanita dan tawa arogan seorang pria. Tolong, teriakan minta tolong yang melengking memecah ketenangan lembah itu. Chen Ping dan Ming Li saling bertukar pandang, lalu secara bersamaan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju sumber suara tersebut. Di sisi barat lembah, di tepi sekelompok pepohonan yang jarang, 5 kultivator suci yang mengenakan baju zirah emas mengepung seorang wanita berbaju putih. Wanita itu berusia awal 20-an, dengan wajah secantik bunga teratai, fitur wajah yang halus, dan tubuh yang ramping. Namun saat ini, ia berada dalam keadaan yang menyedihkan, dengan beberapa noda darah di gaunnya dan luka pedang yang dalam di bahu kirinya yang memperlihatkan tulang. Dia memegang pedang panjang berwarna cian, dan bayangan ilusi seekor phoenix biru melayang di sekitarnya sambil berkedip, dengan jelas menunjukkan bahwa itu bukanlah senjata biasa. Namun, tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat keempat alam abadi atas. Sementara kultivator terlemah dari kelima kultivator klan ilahi berada di peringkat kelima, dan pemimpinnya berada di puncak peringkat keenam. Lari, kenapa kau berhenti lari? Pemimpin kultivator ilahi itu adalah seorang pria kekar dengan janggut lebat. Dia menjilat bibirnya, matanya dipenuhi nafsu. Nona kecil, kau benar-benar pelari yang hebat, kau mengejarku dari kota Yunxian sampai ke sini. Sejauh 3.000 mil. Jika bukan karena perintah untuk menangkapmu hidup-hidup, aku pasti sudah membunuhmu dengan satu tebasan pedang sejak lama. Wanita berbaju putih itu menggertakkan giginya. Kuilmu sungguh bejat, kau telah menyakiti orang tuaku dan membantai sekteku, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Menjadi hantu, pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kuil kami takut hantu? Dulu, kami telah membasmi klan hantu. Sejujurnya, Gunung Suci sedang kekurangan bahan. Menangkapmu dan mempersembahkanmu sebagai korban kepada Tuhan yang Maha Kudus akan membuatmu berguna.
Saudara-saudara, serang, tapi jangan bunuh dia. 5 kultivator suci bergegas maju. Wanita berbaju putih itu bertarung mati-matian. Pedang ciannya berkilauan seperti pelangi, dan nyaris berhasil menangkis beberapa serangan. Namun ia kalah jumlah dan kalah taktik, dan hampir tertangkap. Tepat saat itu, seberkas cahaya pedang berwarna abu-abu turun dari langit seperti guntur, menghantam pria kekar berjanggut lebat itu. Siapa yang pergi ke sana? Pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu terkejut dan buru-buru menghunus pedangnya untuk menangkis. Logam itu berbenturan, percikan api beterbangan. Pria kekar berjanggut lebat itu merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari pedang, tangannya seketika terbelah, dan pedang itu terlepas dari genggamannya. Ia merasa ngeri dan mundur. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat seorang pria berjubah biru berdiri dengan pedang yang ujungnya mengarah diagonal ke tanah. Kabut abu-abu berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa atau iblis. Itu adalah Chen Ping. Siapa kau? Pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu berkata dengan suara gemetar, kau berani mencampuri urusan kuil, apakah kau sudah bosan hidup? Chen Ping tidak menjawab, tetapi hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Hanya dengan satu pandangan, pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Dia telah melihat banyak tokoh kuat, termasuk banyak tetua peringkat ke-9, tetapi dia belum pernah melihat tatapan setenang namun seseram itu. Itu bukan niat membunuh, melainkan semacam ketidakpedulian, seolah-olah di matanya, dia tidak lebih dari seekor semut. Orang-orang dari kuil, Chen Ping berbicara dengan tenang, waktu yang tepat, aku punya urusan yang harus diselesaikan denganmu. Dia melangkah maju, cahaya pedang abu-abu melesat melintasi langit seperti kilat, seketika menebas leher 3 kultivator suci. Ketiganya bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka ambruk dan meninggal. 2 orang yang tersisa ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun Chen Ping lebih cepat, pedang itu kembali berkelebat, dan 2 orang lagi jatuh. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, kelima kultivator ras ilahi tingkat 5 dan 6 di alam abadi atas tewas. Pria bertubuh kekar dengan janggut lebat itu berlutut di tanah, memegangi tenggorokannya yang berdarah, matanya dipenuhi kebencian dan ketakutan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, berhasil mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya, kau adalah Chen. Sebelum ia selesai berbicara, ia menghembuskan napas terakhirnya. Chen Ping menyarungkan pedangnya dan menoleh untuk melihat wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah dia belum pulih dari guncangan yang baru saja dialaminya. Bibirnya sedikit bergetar, dan setelah sekian lama, ia berhasil mengucapkan sebuah kalimat. Kau Chen Ping, orang yang menghancurkan jalan menuju surga, membunuh yang mulia agung, dan barusan menyebabkan kekacauan besar di Gunung Suci. Chen Ping mengangkat alisnya, kau mengenalku? Sekarang, siapa di seluruh surga ke-14 yang tidak mengenalmu? Wanita berbaju putih itu tersenyum getir. Kuil mengeluarkan pengumuman buronan tingkat tertinggi, menawarkan hadiah 50.000 botol ramuan keabadian untuk nyawamu. Meskipun aku bersembunyi di pegunungan terpencil untuk berkultivasi, aku tetap mendengarnya. Saat berbicara, ia tiba-tiba berlutut dan bersujud dalam-dalam. Wahai dermawan saya, terimalah penghormatan ini dari Liu Qianqian. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang telah menyelamatkan hidup saya hari ini. Chen Ping mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, sambil berkata, tidak perlu begitu. Perbuatan jahat kuil ini akan dihukum oleh semua orang. Silakan bangun. Liu Qianqian menggelengkan kepalanya dan bersikeras bersujud 3 kali sebelum berdiri.
Gerakan itu memperparah luka di bahu kirinya, menyebabkan dia mengerang dan sedikit terhuyung. Ming Li melangkah maju dan menyerahkan pil penyembuhan. Minumlah obat ini terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukamu. Liu Qianqian meminum pil itu dan ragu sejenak. Ming Li berkata dengan tenang, pil klan hantu tidak beracun. Secerca kejutan terlihat di mata Liu Qianqian, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan menelan pil itu. Saat obat mulai berefek, luka di bahu kirinya sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dan kulit pucatnya kembali merona. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Liu Qianqian mengepalkan kedua tangannya dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, dermawan? Chen Ping menunjuk ke arah Ming Li. Ming Li. Liu Qianqian mengangguk, pandangannya menyapu kedua orang itu. Lalu ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Chen Ping memperhatikan keraguannya dan bertanya langsung, Nona Liu, Anda baru saja mengatakan bahwa kuil ingin menggunakan Anda sebagai korban persembahan. Apakah Anda tahu mengapa mereka ingin menangkap Anda? Wajah Liu Qianqian memerah, dan setelah terdiam cukup lama, dia berbisik, karena aku tahu rahasia mereka. Rahasia apa? Para dewa telah membangun gunung-gunung suci di berbagai tempat di seluruh 14 langit, dan ini bukan satu-satunya. Kilatan kebencian melintas di mata Liu Qianqian. Awalnya aku adalah murid sekte Qingluan. 3 tahun lalu, sekelompok kultivator ilahi menerobos masuk ke sekteku, mengatakan mereka ingin merebut Gunung Qingluan sebagai cabang dari Gunung Suci. Ketika pemimpin sekte menolak, mereka membantai semua 378 murid sekte Azure Phoenixku, menguras esensi kehidupan dan jiwa mereka untuk dikorbankan kepada patung aneh berlengan 8 dan berekor ular. Suaranya bergetar, tetapi dia menahan air matanya. Saat itu aku sedang berlatih dan lolos dari bencana. Ketika aku kembali, aku melihat pegunungan penuh dengan mayat, bahkan pemimpin sekte telah berubah menjadi mayat mumi dan tergantung di sekitar patung. Chen Ping tetap diam. Ming Li mengepalkan tinjunya. Kebencian bawaan terhadap para dewa dalam garis keturunan hantunya hampir tak terkendali. Liu Qianqian menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, selama bertahun-tahun, aku telah bersembunyi dari para dewa sambil melakukan penyelidikan secara diam-diam. Aku menemukan bahwa kuil itu telah membangun setidaknya 9 gunung suci, tersebar di seluruh 14 langit. Setiap gunung suci berisi mayat iblis yang kuat, semuanya menjalani metode pengorbanan darah yang sama, dalam upaya untuk mengubah mereka menjadi mayat iblis. 9 kursi, seru Ming Li tak percaya. Ketika klan hantu dimusnahkan, banyak mayat anggota klan hantu yang kuat justru diawetkan dan dimaksudkan untuk dimurnikan menjadi mayat hantu. Tubuh Ming Li sedikit bergetar, klan hantu mereka benar-benar dalam keadaan yang mengerikan. Ya, Liu Qianqian menggertakkan giginya. Ketua kuil sangat kuat dan sangat ambisius. Dia tidak hanya ingin memurnikan Saint Venerable tangisan hantu, tetapi juga mayat 8 anggota klan hantu kuno lainnya yang kuat. Setelah ke-9 mayat hantu itu dimurnikan dan membentuk arai api penyucian 9 alam bawah, kekuatan kuil akan cukup untuk menghancurkan aula ilahi dan istana ilahi, dan dia bahkan ingin menjadi penguasa seluruh klan ilahi. Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit, kekuatan supranatural ini terlalu ambisius. Perlu dicatat bahwa Raja Dewa dari klan Dewa, yang juga merupakan pemimpin klan, adalah seorang dewa emas, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan dewa biasa seperti Sentong. Secara tak terduga, orang dengan kekuatan supranatural ini juga ingin menjadi patriark dari seluruh ras dewa. Tidak heran dia harus menciptakan begitu banyak mayat hantu.
Apakah kamu pernah mengatakan hal-hal ini kepada orang lain? Tanya Chen Ping. Liu Qianqian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak berani mengatakannya. Dan tidak ada yang berani mempercayaiku. Jika bukan karena dermawan yang menyelamatkan hidupku hari ini, aku pasti sudah berencana untuk binasa bersama para pengejar ilahi itu dan membawa rahasia ini ke liang kuburku. Ia menatap Chen Ping dengan mata memohon. Wahai dermawan saya tahu Anda adalah musuh kuil. Dan saya tahu Anda memiliki garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan. Saya tidak meminta Anda untuk membalas dendam Sekte Phoenix Biru saya, tetapi hanya agar ketika Anda berurusan dengan kuil, Anda juga menghancurkan altar-altar gunung suci itu. Sekalipun Anda hanya menghancurkan satu, itu akan menyelamatkan banyak nyawa dari penderitaan. Chen Ping menatapnya dan perlahan mengangguk. Baiklah. Liu Qianqian menghela napas lega dan membungkuk dalam-dalam sekali lagi. Setelah sedikit tenang, Chen Ping bertanya, Nona Liu, apakah Anda tahu jalan menuju kuil? Liu Qianqian terkejut, kuil, dermawan saya akan pergi ke kuil. Ya, kuil itu ingin membunuhku, jadi aku pergi mencari musuh mereka. Chen Ping berkata, selain itu, saya membutuhkan bantuan tokoh-tokoh berpengaruh di kuil untuk menyelamatkan jiwa sepasang kekasih. Liu Qianqian berpikir sejenak, area suci cahaya, tempat aula ilahi berada, berjarak sekitar 600.000 mil dari sini. Jika kita terbang, bahkan dengan tingkat kultivasi Anda, akan membutuhkan lebih dari sebulan untuk melakukan perjalanan siang dan malam. Sampai jumpa. Mingli mengerutkan kening, surga ke-14 sangat luas dan tak terbatas, dan setiap wilayahnya dapat dibandingkan dengan surga ke-13. Liu Qianqian menjelaskan, selain itu, ada banyak tempat berbahaya di sepanjang jalan, dengan monster yang bersembunyi, celah spasial, dan batasan kuno. Kultivator biasa sama sekali tidak akan berani terbang jarak jauh. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, dermawan saya tidak perlu khawatir, semua kota abadi utama di surga ke-14 terhubung oleh susunan teleportasi. Selama Anda menggunakan susunan teleportasi, Anda dapat mencapai tanah suci cahaya dalam sehari. Mata Chen Ping berbinar, susunan teleportasi, di mana itu bisa digunakan? Kota terdekat adalah kota Yunxian, berjarak sekitar 3.000 mil. Liu Qianqian berkata, itu adalah kota abadi terbesar dalam radius 10.000 mil, dengan susunan teleportasi besar yang mengarah langsung ke tanah suci cahaya. Baiklah, mari kita pergi ke kota Yunxian, Chen Ping langsung memutuskan. Tepat ketika ketiganya hendak berangkat, Liu Qianqian tampak gelisah dan ragu-ragu, lalu berkata, dermawan saya, ada sesuatu, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Silakan berbicara, sistem teleportasi, membutuhkan cairan abadi sebagai pembayaran. Liu Qianqian berbisik, setidaknya 100 botol per orang, itu berarti 300 botol untuk 3 orang. Ramuan keabadian? Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Apa itu? Liu Qianqian mengeluarkan botol giok putih seukuran telapak tangan dari dadanya dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping mengambilnya dan membuka tutup botolnya. Botol itu berisi sekitar setengah botol cairan berwarna emas pucat, memancarkan aura energi abadi yang kaya, yang lebih dari 100 kali lebih murni daripada batu spiritual dan kristal abadi biasa. Inilah ramuan keabadian, Liu Qianqian berkata, batu spiritual dan kristal abadi tidak diperdagangkan di surga ke-14, semua transaksi dihargai dengan cairan abadi. Meskipun energi spiritual langit dan bumi di sini melimpah, energi ini mengandung jenis energi keruh khusus yang tidak dapat diserap secara langsung untuk kultivasi.
Energi spiritual harus dimurnikan dan dipadatkan menjadi ramuan melalui metode khusus sebelum dapat diserap. Dan metode kondensasi ini hanya dapat dilakukan di ruang kondensasi kota-kota abadi utama. Dia menambahkan, para kultivator dapat memasukkan kekuatan abadi mereka sendiri ke dalam susunan di ruang kondensasi. Susunan tersebut akan menyerap energi spiritual langit dan bumi, menggabungkannya dengan kekuatan abadi kultivator, dan memadatkannya menjadi tetesan cairan abadi. Orang yang memadatkan cairan tersebut akan menerima 30% darinya sebagai hadiah. Mingli tiba-tiba menyadari, tidak heran ketika kita melangkah ke surga ke-14. Meskipun kita merasakan energi spiritual yang melimpah, selalu ada rasa stagnasi, seolah-olah udara yang kita hirup penuh dengan pasir. Jadi, itulah alasannya. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata, dengan kata lain, cairan abadi itu adalah sumber daya yang dapat diserap untuk kultivasi dan juga mata uang untuk perdagangan. Tepat, Liu Qianqian mengangguk. Selain itu, setiap botol cairan abadi memiliki tanda pola spiritual yang unik, yang dimurnikan secara seragam oleh istana penguasa kota dari setiap kota abadi dan tidak dapat dipalsukan. Cairan abadi dari kota abadi yang berbeda memiliki tanda yang berbeda, tetapi nilainya sama dan semuanya dapat digunakan secara bergantian. Dia berhenti sejenak. Raut wajahnya menunjukkan rasa malu. Aku sangat tidak becus. Aku sudah melarikan diri selama 3 tahun. Dan ramuan keabadianku tinggal sedikit. Hanya ada 8 botol di sini. Bahkan tidak cukup untuk memindahkan 1 orang pun. Chen Ping melambaikan tangannya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kau baru saja menyelamatkan nyawaku dan nyawa Mingli. Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Liu Qianqian terkejut, aku menyelamatkan dermawanku. Jika kau tidak sedang diburu, kami tidak akan bertemu denganmu. Chen Ping jarang bercanda. Jika kami tidak bertemu denganmu, kami masih akan berkeliaran tanpa tujuan di padang gurun seperti lalat tanpa kepala, dan kami tidak akan pernah menemukan kuil ini. Liu Qianqian terdiam sejenak, lalu terkekeh, kesedihan di matanya perlahan menghilang. Mingli tersenyum dan berkata, Tuan Chen benar, Nona Liu, Anda tidak perlu khawatir tentang ramuan keabadian, kami akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Liu Qianqian mengangguk, Ruyan bersedia pergi ke kota Yunxian bersama dermawan saya, agar dia dapat menjelaskan adat dan budaya surga ke-14 kepadanya di sepanjang perjalanan. Baiklah, Chen Ping tidak menolak. Ketiganya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang menuju kota abadi awan. Perjalanan sejauh 3000 mil hanyalah 1 jam bagi seorang kultivator di alam abadi atas. Selama perjalanan, Liu Qianqian memberikan penjelasan rinci kepada Chen Ping dan Mingli mengenai situasi dasar 14 langit. Awalnya, terdapat 36 kota di 14 surga. Masing-masing diperintah oleh sebuah kota utama, dan di bawah kota utama tersebut terdapat puluhan atau bahkan ratusan kota abadi berukuran kecil dan menengah. Kuil tersebut menguasai 7 kota, tempat suci menguasai 6 kota, istana menguasai 5 kota, dan 18 kota sisanya dikendalikan oleh berbagai kekuatan netral, keluarga kuno, dan aliansi kultivator sesat. Kota Yunxian adalah kota perbatasan berukuran sedang dengan dinamika kekuasaan yang kompleks. Meskipun secara nominal berada di bawah yurisdiksi kuil, kuil tersebut sebenarnya memiliki kendali yang sangat sedikit atas wilayah tersebut. Tepat saat itu, awan dan kabut di depan mereka perlahan menghilang, dan sebuah kota megah pun terlihat. Kota abadi awan. Tembok kota ini setinggi 100 kaki dan seluruhnya terbuat dari batu abadi berwarna cian emas, yang berkilauan samar-samar di bawah sinar matahari. Setiap 100 langkah di sepanjang tembok kota berdiri sebuah menara pengawas.
Puncak menaranya dihiasi dengan bola cahaya seukuran kepalan tangan, sebuah susunan deteksi yang mengungkapkan segala bentuk penyembunyian di bawah penerangannya. Gerbang kota itu bahkan lebih megah, berdiri setinggi 30 kaki, dengan ukiran awan dan gunung dongeng yang tampak hidup di kedua pintunya. 4 penjaga berbaju zirah emas berdiri di setiap sisi gerbang kota. Semuanya berada di tingkat kelima alam abadi atas, dengan mata setajam elang. Diperlukan biaya berupa cairan abadi untuk memasuki kota. Liu Qianqian berkata dengan suara rendah, 1 botol per orang, yang memungkinkan Anda tinggal di kota selama 7 hari. Jika Anda ingin tinggal lebih lama, Anda perlu mendapatkan token identitas secara terpisah. Dia mengeluarkan botol giok putih dari dadanya, hendak mengambil ramuan itu, tetapi Chen Ping menghentikannya. Tidak perlu, Chen Ping mengeluarkan cincin penyimpanan dari dadanya. Itu adalah sesuatu yang dia peroleh ketika dia membunuh Yang Mulia Agung dari ras ilahi di surga ke-13, dan dia belum pernah memiliki kesempatan untuk memeriksanya. Setelah menyelidiki dengan indera ilahi, saya menemukan bahwa selain sejumlah besar harta karun magis, pil, dan gulungan giok yang berisi teknik kultivasi, ada juga botol kristal indah yang berisi sekitar 30 botol cairan berwarna emas pucat. Ini memang ramuan keabadian. Chen Ping mengeluarkan 3 botol dan menyerahkannya kepada Liu Qianqian. Gunakan ini dulu. Liu Qianqian mengambilnya. Ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dermawan, bagaimana Anda bisa memiliki ramuan keabadian? Aku membunuh seorang yang mulia agung dari klan dewa dan mengambilnya secara diam-diam, kata Chen Ping dengan tenang. Liu Qianqian tersentak. Yang mulia agung dari ras ilahi adalah eksistensi peringkat ke-8 atau lebih tinggi di alam abadi atas, yang statusnya hanya berada di bawah tetua. Dia sudah tahu dari poster buronan bahwa Chen Ping mampu membunuh seorang Grand Venerable, yang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melebihi level yang terlihat. Namun, mendengarnya langsung dari orang yang bersangkutan tetap sangat mengejutkan baginya. Dia menatap Chen Ping dalam-dalam, tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan menyerahkan ketiga botol cairan abadi itu kepada penjaga gerbang kota. Penjaga itu mengambil ramuan tersebut, dengan cermat memeriksa rune spiritual di dasar botol, dan setelah memastikan semuanya benar, menyerahkan 3 token giok kepada ketiga orang itu. Simpan token ini dengan aman, Anda harus mengembalikannya saat meninggalkan kota. Penjaga itu berkata dengan nada resmi, terbang dilarang di kota ini, dan berkelahi dilarang, pelanggar akan dihukum berat. Chen Ping mengambil token tersebut dan memasuki kota bersama Ming Li dan Liu Qianqian. Begitu memasuki kota Yunxian, pemandangan tiba-tiba terbentang di hadapan mataku. Jalan utama, yang lebarnya 10 zang, membentang lurus ke depan, dengan toko-toko berjejer di kedua sisinya. Ada para pedagang yang menjual artefak magis, membeli bahan-bahan, memurnikan pil, dan bahkan menyediakan catering untuk jamuan para kultivator. Tempat itu ramai dengan aktivitas, 10 kali lebih makmur daripada kota abadi manapun di 13 surga. Para kultivator yang datang dan pergi di jalanan memiliki penampilan yang beragam. Tingkat kultivasi mereka berkisar dari peringkat ke-4 alam abadi atas hingga peringkat ke-9, tetapi peringkat ke-9 sangatlah langka. Sesekali, 1 atau 2 orang akan lewat, dan para kultivator di sekitarnya secara otomatis akan memberi jalan dan membungkuk dengan hormat. Memang, surga ke-14 adalah tempat di mana yang kuat dihormati, ujar Ming Li. Liu Qianqian mengangguk, tingkat ke-9 alam abadi atas sudah merupakan kekuatan tempur tingkat atas di surga ke-14. Sebagian besar tetua dari kekuatan besar berada di tingkat ini. Adapun alam abadi atas,
Mereka semua berada di tingkat penguasa kota dan pemimpin sekte, tetapi orang-orang ini tidak mudah muncul di jalanan. Dia berhenti sejenak, lalu menunjuk ke sebuah bangunan berlantai 5 di ujung jalan. Itu adalah aula teleportasi. Susunan teleportasi ke Tanah Suci Cahaya berada di lantai paling atas. Saat melihat ke sekeliling, Chen Ping melihat bahwa paviliun itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan susunan ruang angkasa besar yang melayang di atap, berkedip-kedip dengan cahaya spiritual dari waktu ke waktu, jelas sedang beroperasi. Mari kita tanyakan dulu soal biaya teleportasi, kata Chen Ping. Ketiganya tiba di aula teleportasi, tempat orang-orang datang dan pergi. Mereka langsung naik ke lantai 3 dan menemukan diakon yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi di domain cahaya suci. Pelayan itu adalah seorang pria parubaya dengan kulit cerah dan tanpa janggut, yang tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-7 alam abadi atas. Dia melirik ketiganya, dan melihat bahwa Chen Ping dan Ming Li adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, dan Liu Qianqian tampak lelah. Dia berasumsi mereka hanyalah kultivator liar biasa, sehingga sikapnya menjadi agak dingin. Pergi ke Tanah Suci Cahaya, 120 botol cairan keabadian per orang. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, saya baru dengar itu 100 botol, kenapa harganya naik? Dia kan itu berkata dengan tidak sabar. Itu terjadi 1 jam yang lalu. Kuil baru saja mengeluarkan pemberitahuan untuk menaikkan pajak pemeliharaan di Gunung Suci, dan biaya semua susunan teleportasi akan meningkat sebesar 20%. Menurutmu terlalu mahal? Jika menurutmu terlalu mahal, maka jangan pergi. Kilatan dingin muncul di mata Ming Li, dan dia hendak menyerang ketika Chen Ping menahannya. Di mana di kota ini saya bisa mendapatkan ramuan keabadian? Melihat sikap tenang Chen Ping, pelayan itu tak berani lagi bersikap sinis dan dengan santai berkata, mendapatkan ramuan abadi. Mudah, Anda bisa pergi ke Wan Baolau untuk menjual harta, atau pergi ke persekutuan tentara bayaran untuk mengambil misi, atau pergi ke rumah tuan kota untuk melakukan pekerjaan kasar di ruang pengentalan ramuan. Dilihat dari penampilan Anda mungkin tidak memiliki harta berharga. Pergilah ke ruang pengentalan ramuan. Anda bisa mendapatkan 2 atau 3 botol sehari. Chen Ping mengangguk. Terima kasih. Ketiganya meninggalkan aula teleportasi, dan ekspresi Liu Qianqian tampak agak tidak menyenangkan. 120 botol, 3 orang akan membuat 360 botol. Dia berbisik, kupikir aku bisa mengumpulkan 300 botol, tapi aku tidak menyangka kuil itu begitu serakah dan tiba-tiba menaikkan harganya. Chen Ping tetap tenang. Tidak apa-apa, hanya 360 botol, kita akan untung. Ketiganya meninggalkan aula teleportasi dan berjalan maju menyusuri jalan utama. Jalanan itu ramai dipenuhi orang, hiruk-pikuk suara pedagang kaki 5, tawar-menawar, dan tawa. Chen Ping merenungkan bagaimana cara mengumpulkan dana untuk 360 botol cairan abadi. Menjual harta karun adalah salah satu pilihan. Tetapi sebagian besar rampasan ras dewa di cincin penyimpanannya memiliki asal-usul yang sensitif, dan menjualnya secara gegabah dapat mengungkap keberadaannya. Tepat saat itu, keributan tiba-tiba terjadi di depan. Cepat kemari, ini kontes bela diri untuk mencari suami. Benarkah, peri mana yang sedang mencari suami? Putri sulung keluarga Chen di bagian timur kota. Kau kenal keluarga Chen, kan? Mereka salah satu keluarga paling terkemuka di kota Yunxian. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Sekelompok biksu dengan penuh semangat bergegas menuju bagian timur kota. Chen Ping berhenti sejenak, pandangannya mengikuti arus orang-orang. Kontes bela diri untuk mencari suami, dia sedikit mengangkat alisnya. Hal seperti itu ada di surga ke-14.
Liu Qianqian juga melihat ke arah itu, secerca kesadaran terlintas di matanya, itu keluarga Chen. Istana ilahi di kota Yunxian relatif lemah, dan urusan kota sebagian besar dikelola oleh dua keluarga besar. Keluarga Chen adalah salah satunya, terutama bergerak di bisnis pil, dan memiliki banyak sumber daya. Dia berhenti sejenak. Putri sulung keluarga Chen, Chen Wanxing, konon sangat berbakat, tetapi dia telah terjebak di peringkat ke-8 alam abadi atas selama bertahun-tahun tanpa mampu menembus batas. Tampaknya dia sedang mencari pasangan Taois untuk membantunya menembus alam tersebut melalui metode kultivasi ganda. Ming Li tiba-tiba menyadari. Begitu ya, setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba memperhatikan ekspresi termenung Chen Ping dan langsung menjadi waspada. Tuan Chen, kata Ming Li hati-hati, Anda tidak mungkin sedang memikirkan. Chen Ping mengalihkan pandangannya, ekspresinya tenang, 360 botol cairan abadi bukanlah jumlah yang sedikit, menjual harta karun itu berisiko, ruang kondensasi terlalu lambat, dan misi tentara bayaran akan memakan waktu entah berapa lama. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, tetapi jika aku bisa menjadi menantu keluarga Chen, 300 botol cairan abadi seharusnya bukan masalah. Mata Ming Li membelalak, Liu Qianqian juga terkejut. Tuan Chen, Ming Li bertanya dengan susah payah, kau pergi ke kontes bela diri untuk mencari suami. Apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Ming Li tampak sangat cemas. Meskipun wilayah hukum kuil di sini relatif lemah, namun masih berada dalam lingkup pengaruh kuil. Kita dicari oleh kuil. Jika kamu pergi ke kontes bela diri untuk mencari suami, bagaimana jika seseorang mengenalimu? Bukankah itu akan menjadi masalah besar? Kita mungkin tidak bisa pergi. Dia hanyalah seorang kultivator wanita. Jika Tuan Chen menginginkan seorang wanita, dia bisa saja menghabiskan uang di kota untuk menemukan seseorang yang dapat memuaskan keinginannya. Chen Ping melirik Ming Li, dia tak berdaya, dia tidak mencari wanita, namun Ming Li menganggapnya seperti itu. Apakah dia berpikir dirinya seorang playboy di mata orang lain? Chen Ping tidak mengerti. Meskipun dia memiliki beberapa wanita lain, dia seringkali menjadi pihak yang pasif dalam situasi seperti ini. Liu Qianqian menatap Chen Ping, terdiam sejenak, lalu berbisik, saudaraku, kontes bela diri untuk mencari suami bukanlah hal yang mudah. Nona Chen memiliki standar yang sangat tinggi. Sekalipun kau memenangkan kontes, itu akan sia-sia jika dia tidak menyukaimu. Dia menggigit bibirnya, pipinya sedikit memerah. Jika kau hanya menginginkan wanita, kau tidak perlu mengambil risiko ini. Ia menundukkan matanya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku bersedia mengabdikan diriku kepada dermawanku, untuk membuatnya merasa benar-benar nyaman. Chen Ping terdiam. Bukan itu maksudku. Chen Ping menyela dan menjelaskan, Nona Liu salah paham. Saya ikut serta dalam kontes bela diri untuk mencari suami hanya demi ramuan keabadian, bukan demi wanita. Jika aku bisa menikah dengan keluarga Chen, aku tentu akan memiliki lebih dari 300 botol ramuan keabadian. Lagi pula, jika aku ingin bermain-main dengan wanita, mereka akan datang kepadaku sendiri. Mengapa aku harus mengadakan kontes bela diri sendiri untuk mencari suami? Chen Ping mengatakan yang sebenarnya, puluhan wanita yang pernah bersamanya mendekatinya atas inisiatif mereka sendiri. Chen Ping tidak pernah secara aktif mengejar salah satu dari mereka. Memang begitulah adanya, terlebih lagi, jika dia ingin bermain-main dengan wanita, dia memiliki roh pedang Zhongli, yang dapat dia panggil kapan saja untuk pertarungan yang seru dan memuaskan. Oh, aku salah paham terhadap dermawanku, Liu Qianqian menundukkan kepalanya. Ayo pergi, Chen Ping berjalan menuju arena, Ming Li terdiam sejenak, lalu dengan cepat mengikuti.
Liu Qianqian menatap kosong sosok Chen Ping yang menjauh untuk waktu yang lama, lalu menghela napas pelan dan segera mengikutinya. Ketiganya berjalan menuju arena kontes seni bela diri. Mereka bertiga berjalan menembus keramaian dan segera tiba di alun-alun timur kota itu. Di tengah alun-alun berdiri sebuah arena setinggi sekitar 10 kaki. Permukaannya dilapisi dengan lapis lazuli dan dipoles halus seperti cermin. Di setiap 4 sudut arena berdiri sebuah pilar giok putih setinggi lebih dari 10 kaki. Badannya diukir dengan pola susunan yang rumit, dan sedikit berkilauan dengan cahaya spiritual. Di salah satu sisi arena, terdapat tanduk kaca berisi 8 harta karun. Tirai diturunkan, sehingga wajah orang di dalamnya tidak dapat terlihat. 8 pelayan berjubah hijau berdiri di samping tandu. Masing-masing memiliki wajah cantik dan tingkat kultivasi mereka sekitar peringkat kelima alam abadi atas. Area di bawah panggung sudah dipenuhi orang, setidaknya ada 3 atau 400 kultivator. Ada para kultivator independen, keturunan keluarga bangsawan, dan pedagang yang lewat, semuanya menjulurkan leher untuk melihat arena tersebut. "Kenapa belum ada yang naik ke panggung juga?" tanya seseorang dengan tidak sabar. "Apa terburu-buru? Panggung baru saja disiapkan. Lamaran pernikahan Nona Chen harus dipertimbangkan dengan cermat oleh setiap pahlawan yang berani dan cakap." "Apa yang kau ragukan? Keempat pilar itu adalah ujian pertama. Ku dengar keluarga Chen mendirikan pilar-pilar ujian ini untuk menguji kemampuan sebenarnya, dan tidak ada ruang untuk berpura-pura." "Benar sekali. Hanya mereka yang lulus 2/3 dari keempat pilar, kekuatan-kekuatan abadi, batas kekuatan abadi, kekuatan fisik, dan kekuatan garis keturunan, yang berhak mengundang nona muda untuk turun dari tandunya. Ujian ini saja kemungkinan akan menyingkirkan 99% orang." Chen Ping berdiri di tengah kerumunan, pandangannya tertuju pada 4 pilar giok putih. Ming Li mencondongkan tubuh lebih dekat dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Chen, apakah keempat pilar itu benar-benar dapat mendeteksi hal-hal ini?" Chen Ping berkata dengan tenang, "Pilar ini diukir dengan susunan resonansi spiritual, yang dapat mengubah kekuatan abadi yang disuntikkan oleh kultivator menjadi cahaya. Semakin terang cahayanya, semakin kuat kemampuan dalam aspek tersebut. Ketika seluruh pilar menyala, itu berarti aspek ini telah mencapai puncaknya." Liu Qianqian mengangguk, "Dermawan saya memiliki mata yang jeli. Keempat pilar ini adalah artefak pengujian yang dibeli keluarga Chen dari kuil dengan harga yang sangat mahal. Konon, hanya ada 3 set di seluruh kota Yunxian. Putri sulung keluarga Chen memiliki standar yang sangat tinggi. Kultivator biasa tidak ada di hadapannya. Oleh karena itu, dia menetapkan rintangan pertama ini untuk mencegah mereka yang terlalu percaya diri menimbulkan masalah." Saat mereka sedang berbicara, keributan terjadi di antara kerumunan. Seorang pria bertubuh kekar dengan bahu lebar dan pinggang tebal menerobos kerumunan dan melompat ke atas ring. Ia bertelanjang dada, otot-ototnya menonjol, dan urat-urat di lengannya terlihat jelas. Ia jelas seorang kultivator yang ahli dalam latihan fisik. "Aku akan mencobanya," kata pria bertubuh kekar itu dengan suara berat. Para penonton langsung bersemangat. "Dia Zhou Meng, pertapa bertangan besi, seorang kultivator alam abadi tingkat 6, ku dengar dia bisa menghancurkan gunung kecil dengan satu pukulan." "Pertapa berlengan besi? Apakah dia orang yang bertarung di pertandingan tinju bawah tanah?" "Menarik." Zhou Meng melangkah ke pilar batu pertama, menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan tangannya yang besar dan seperti kipas di atas pilar tersebut. Pola susunan pada pilar-pilar tersebut menyala satu persatu, dan cahaya perlahan naik dari bawah. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak.
Ketika mencapai tingkat keempat, cahaya itu berhenti, dan betapapun Zhou Meng mencoba mengaktifkan kekuatan abadinya, cahaya itu tidak dapat naik lebih tinggi lagi. Para penonton pun tertawa terbahak-bahak, 4 kotak, bahkan belum setengahnya. Kau pikir kau bisa mempermalukan dirimu sendiri dengan kemampuan yang begitu minim? Kembalilah dan berlatihlah selama 100 tahun lagi. Wajah Zhou Meng memerah. Dia membanting telapak tangannya ke pilar, berbalik, melompat dari panggung, dan menyelinap ke kerumunan tanpa menoleh ke belakang. Selanjutnya, seru pelayan berbaju biru. Seorang pemuda berjubah brokat melompat ke atas panggung. Ia berkulit cerah, memegang kipas lipat, dan memiliki aura seorang cendekiawan yang romantis dan berbakat. Itu tuan muda dari perusahaan perdagangan Zhouji. Apa yang dia lakukan di sini? Seorang pengusaha. Jangan remehkan dia. Tuan muda Zhou adalah dewa tingkat atas tingkat 5 sejati. Konon, ia ditemukan memiliki akar spiritual tingkat tinggi sejak masih kecil. Tuan muda Zhou dengan tenang berjalan ke pilar pertama, menutup kipas lipatnya, dan dengan lembut menekan jari-jari rampingnya pada pilar tersebut. Sebuah cahaya bersinar, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Ketika mencapai level ke-6, lampu mulai berkedip-kedip tidak beraturan. Setelah berjuang sejenak, akhirnya berhenti di antara level ke-6 dan ke-7. Ekspresi Zhou Xiaodong sedikit menegang. 6,5 tingkat, itu masih jauh sekali. Hahaha, Tuan muda Zhou, Anda begitu halus dan rapuh, sebaiknya Anda pulang dan menyelesaikan urusan Anda. Tuan muda Zhou terbatuk pelan, berpura-pura tenang sambil menarik tangannya dan sedikit membungkuk ke arah tandu, berkata, saya hanyalah seorang sarjana biasa, dan tidak berani menyalahgunakan kemampuan Anda. Setelah itu, ia dengan cepat turun dari panggung. Tawa kembali meledak. Orang ketiga yang naik ke panggung adalah seorang pria tua kurus dengan rambut dan janggut putih. Ia mengaku telah menjalani kehidupan asketisme selama 300 tahun dan hidup menyendiri. Semua orang mengira itu luar biasa, tetapi pilar pertama hanya menyala 5 bar, dan pilar kedua hanya menyala 3 bar. Kakek, kau sudah tua sekali, kenapa kau masih mencari suami? Pulanglah dan peluk cucu-cucumu. Mungkin dia masih sebersemangat dulu meskipun usianya sudah lanjut, hahaha. Pria tua itu menyelinap pergi dari panggung. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Satu demi satu biksu naik ke panggung, hanya untuk kemudian pergi dengan malu-malu. Beberapa bahkan tidak bisa melewati pilar pertama sejauh 5 kotak, sementara yang lain nyaris tidak berhasil melewati pilar pertama. Tetapi pilar kedua benar-benar gagal total. Kasus terburuknya adalah setelah mencoba keempat pilar, hanya 10 bar yang menyala, dan dia dicemooh oleh penonton hingga turun dari panggung. Apakah ada orang lain yang ingin mencoba? Tanya pelayan berbaju hijau, suaranya sudah mulai terdengar tidak sabar. Bisikan-bisikan menyebar di antara kerumunan, tetapi tidak ada yang menjawab. Ambang batas keluarga Chen terlalu tinggi. Melewati 2/3 dari 4 pilar takdir, betapa luar biasanya bakat itu. Benar sekali, kekuatan pilar pertama kekuatan abadi yang melebihi 2/3 berarti kemurnian kekuatan abadi tersebut setidaknya berada di peringkat ke-7 alam abadi atas. Pilar kedua dari kekuatan abadi menguji kapasitas dantian dan ketahanan meridian. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki bakat luar biasa. Pilar ketiga adalah kekuatan fisik. Kultivator yang mengkhususkan diri dalam latihan fisik mungkin memiliki peluang. Kekuatan pilar keempat garis keturunan, itu benar-benar misterius. Kultivator biasa mana yang memiliki garis keturunan seperti itu? Jadi, Nona Chen sama sekali tidak ingin menikah.
menetapkan standar setinggi itu hanya untuk memperindah citranya sendiri. Itu tidak sepenuhnya benar. Saat Nona Lin memilih suami, bukankah dia menetapkan persyaratan serupa? Pada akhirnya, dia tetap terpikat oleh tuan muda ketiga dari keluarga Zhou, bukan? Tuan muda ketiga dari keluarga Zhou adalah seorang jenius sejati. Ia mencapai peringkat ke-8 alam abadi atas sebelum usianya genap 100 tahun. Konon ia memiliki semacam garis keturunan kuno. Seberapa mudahkah bagi Nona Chen untuk menemukan suami seperti dia? Diskusi berlangsung naik turun. Ming Li menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Surga ke-14 memang penuh dengan orang-orang berbakat. Tetapi meskipun begitu, kondisi untuk Nona Chen ini terlalu berat. Liu Qianqian berkata, Chen Wanxing, putri sulung keluarga Chen, konon sangat cantik dan mahir dalam ilmu alkimia. Bagaimana mungkin dia tertarik pada pria biasa? Namun, dia telah terjebak di peringkat ke-8 alam abadi atas selama bertahun-tahun dan tidak dapat menembus peringkat tersebut, jadi dia tidak punya pilihan selain mencari pasangan Taois melalui metode pernikahan. Meskipun persyaratannya tinggi, bukan berarti tidak mungkin bagi semua orang. Setidaknya, tuan muda keluarga Wu di kota Yunxian memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Anak sulung keluarga Wu? Tanya Ming Li dengan rasa ingin tahu. Tepat ketika Liu Qianqian hendak menjelaskan, keributan tiba-tiba terjadi di tengah kerumunan. Minggir, tuan muda Wu sudah datang. Kerumunan orang terbelah ke kedua sisi seperti gelombang pasang, memberi jalan bagi sebuah lorong. Seorang pemuda mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Ia berumur sekitar 27 atau 28 tahun. Dengan wajah tampan dan mata jernih, ia mengenakan jubah putih bersih seperti bulan, dan liontin giok tergantung di pinggangnya, bergoyang lembut mengikuti langkahnya. Langkah kakinya tidak cepat, tetapi setiap langkahnya berirama, dan auranya terkendali dan mendalam, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Benar-benar tuan muda Wu, Wu Lingyun, putra sulung keluarga Wu. Apa yang membawanya kemari? Dengan tuan muda Wu yang secara pribadi mengurus lamaran pernikahan Nona Chen, kesempatan apa yang dimiliki orang lain? Aku dengar tuan muda Wu sudah menjadi immortal tingkat 9. Padahal usianya belum genap 120 tahun. Dia benar-benar seorang jenius. Wu Lingyun mengabaikan perbincangan di sekitarnya dan berjalan lurus menuju arena tanpa menoleh ke samping. Dia berjalan dengan langkah santai, seolah-olah dia tidak berada di sana untuk berpartisipasi dalam kontes pernikahan, melainkan untuk memeriksa halaman belakang rumahnya sendiri. Kedelapan pelayan wanita berbaju hijau tanpa sadar menundukkan kepala mereka. Dan bahkan tirai tandu kaca 8 harta karun itu tampak sedikit bergerak. Wu Lingyun melangkah ke arena, berdiri dengan tangan di belakang punggung di depan 4 pilar, dan melirik acuh tak acuh ke arah kerumunan di bawah, senyum tipis teruk di bibirnya. Akhirnya, ada orang baik yang datang, gumam seseorang pelan. Wu Lingyun tidak langsung menguji. Tetapi terlebih dahulu mengangguk sedikit ke arah tandu. Nona Chen, saya mohon maaf atas gangguan saya dengan datang hari ini. Setelah hening sejenak di dalam tandu, sebuah suara wanita yang jernih dan dingin terdengar, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Chen bahwa tuan muda Wu bersedia datang. Wu Lingyun tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju pilar batu pertama. Dia tidak menarik napas dalam-dalam seperti kultivator sebelumnya, juga tidak sengaja membangun kekuatannya. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan dengan ringan meletakkan ujung jarinya di pilar. Seluruh pilar batu itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu melesat dari bawah. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, hampir tanpa henti. Cahaya itu mencapai kotak ke-9 dalam sekejap mata. Semua orang menahan napas.
kotak ke-10. Cahaya itu menembus puncak pilar seperti pedang tajam, meledak menjadi hujan cahaya yang menyilaukan di udara. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Seketika terdengar suara terkejut yang memekakkan telinga. Semuanya menyala, pilar pertama sudah menyala sepenuhnya. Ya Tuhan, seluruh pilar itu menyala, apakah ini kekuatan seorang immortal tingkat 9? Wu Lingyun menarik tangannya, ekspresinya tenang, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Dia berjalan ke pilar batu kedua dan mengulurkan tangannya lagi. Kali ini, cahaya juga mencapai kotak ke-9, tetapi sedikit terhenti di kotak ke-10, akhirnya gagal menembus sepenuhnya bagian atas pilar dan berhenti di 9,5 kotak. Sayang sekali hampir seluruhnya sudah menyala. 9,5 kotak saja sudah luar biasa, kalian belum pernah melihat orang-orang seperti itu sebelumnya. Mereka dianggap beruntung jika bisa mendapatkan 6 kotak saja. Wu Lingyun menatap cahaya 9,5 batang itu, alisnya sedikit berkerut, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia berkata dengan tenang, saya sudah mengasingkan diri cukup lama, dan energi keabadian saya mengalir agak lambat. Mohon maaf atas penampilan saya yang kurang baik. Kerumunan di bawah tidak berani tertawa dan berulang kali memujinya. Tuan Muda Wu terlalu rendah hati, bakat tingkat 9,5 saja sudah merupakan kejadian yang sangat langka. Ya, pilar kedua menguji batas kekuatan abadi. Mencapai 9,5 bar berarti kapasitas dan Tuan Muda Wu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Wu Lingyun tetap tidak memberikan jawaban pasti dan berjalan menuju pilar batu ketiga. Pilar ini menguji kekuatan fisik. Wu Lingyun bertubuh tinggi dan ramping, tidak seperti para kultivator kekar yang fokus pada kultivasi fisik, yang membuat semua orang sedikit khawatir padanya. Wu Lingyun menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan sebagian lengan bawahnya yang kekar. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan santai memukul pilar itu. Bunyi gedebuk yang tumpul itu terdengar seperti tabuhan genderang. Pilar batu itu bergetar dan cahaya bersinar. 1, 2, 3. Ketika naik ke kotak ke-7, momentumnya melambat dan akhirnya berhenti di kotak ke-7,5. Desahan penyesalan serempak terdengar dari para hadirin. 7,5 kotak, masih kurang setengah kotak dari 2/3 dari 8 kotak. Sayang sekali, bagaimanapun juga, Tuan Muda Wu bukanlah seorang ahli dalam kultivasi fisik. 7,5 grid itu tidak buruk, itu jutaan kali lebih baik daripada 3 atau 4 grid sebelumnya. Wu Lingyun menarik tinjunya, ekspresinya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Dia menatap telapak tangannya dan berkata pelan, sudah terlalu lama sejak aku berlatih penguatan tubuh, kemampuanku sudah berkarat. Kata-kata ini, yang diucapkan dengan santai, menyebabkan banyak penonton tersipu. Wajah mereka pucat dan malu, jauh berbeda dengan kecanggungan Wu Lingyun. Terakhir, pilar batu keempat, kekuatan pembuluh darah. Ini adalah yang paling misterius. Para kultivator biasa tidak memiliki garis keturunan yang patut disebutkan, dan kurang dari 1 dari 10 orang yang mampu menyalakan pilar ini. Wu Lingyun berhenti dan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan meletakkan tangan kanannya di atas pilar. Cahaya keemasan pucat muncul di dasar pilar batu itu. Cahaya keemasan, seperti madu yang mengalir, menyebar perlahan dan stabil ke atas. 1 batang, 2 batang, 3 batang, ketika naik ke batang kelima, warna emas tiba-tiba semakin pekat, berubah menjadi emas merah tua yang mempesona. Silsilah keturunan macam apa ini? Emas merah tua, setidaknya peringkat Suan tingkat tinggi. Aku mendengar bahwa seorang immortal sejati berada di antara leluhur keluarga Wu.
Mungkinkah garis keturunan leluhur itu telah bangkit? Cahaya terus naik, ke lantai 6, 7, 8. Cahaya berhenti di antara kotak ke-8 dan ke-9. Wu Lingyun mengerutkan kening, seolah berusaha sekuat tenaga untuk mendorongnya agar terus berjalan. Cahaya keemasan itu berkedip beberapa kali, mencoba menembus ambang batas kotak ke-9, tetapi akhirnya gagal dan tetap berada di posisi kotak ke-8,5. Dia berhenti dan tetap diam untuk waktu yang lama. 8,5 kotak, pelayan berbaju hijau mengumumkan hasilnya dengan sedikit rasa hormat dalam suaranya. Nilai untuk keempat pilar adalah 10 untuk pilar pertama, 9,5 untuk pilar kedua, 7,5 untuk pilar ketiga, dan 8,5 untuk pilar keempat. Semuanya melebihi 2/3. Jadi Tuan Muda Wu lulus ujian. Para penonton bersorak gembira. Sudah disahkan, benar-benar sudah disahkan. Aku tahu Tuan Muda Wu bisa melakukannya. Nah, Nona Chen sebaiknya turun dari tandu, kan? Semua mata tertuju pada tandu berlapis kaca berisi 8 harta karun itu. Tirai sedan itu tetap tidak bergerak sama sekali. Wu Lingyun berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyum tipis teruk di bibirnya. Ia tidak tampak mendesak maupun cemas, seolah semuanya terkendali. Setelah jeda yang cukup lama, sebuah suara wanita yang jernih dan dingin terdengar dari dalam tandu. Tuan Muda Wu memang seorang pria dengan bakat luar biasa. Namun, dia terdiam sejenak. Namun, lamaran pernikahan belum berakhir. Wu Lingyun sedikit mengangkat alisnya. Pelayan berbaju hijau dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda Wu, mohon jangan tersinggung. Nona saya mengadakan ujian 4 pilar ini hanya untuk memilih mereka yang layak dipertimbangkan. Mereka yang lulus ujian boleh meminta wanita muda itu untuk turun dari tandu. Tetapi ini bukanlah akhir dari proses lamaran pernikahan. Wanita itu akan berbicara langsung dengan orang yang menyeberangi perbatasan. Jika kedua belah pihak berminat, maka langkah selanjutnya, Wu Lingyun melanjutkan percakapan, senyumnya semakin lebar. Saya mengerti. Kalau begitu, Nona Chen, apakah Anda keberatan turun dari tandu Anda untuk mengobrol sebentar? Tirai sedan itu akhirnya terangkat sedikit. Sebuah tangan yang lembut terulur, jari-jarinya yang ramping seperti giok, dan dengan lembut bertumpu pada lengan pelayan itu. Semua orang menahan napas. Sesosok tubuh ramping perlahan melangkah keluar dari tandu. Dia mengenakan gaun peri berwarna biru muda dengan rumbai-rumbai yang diikat di pinggang dan ujung rok yang bergelombang. Wajahnya tertutup kerudung tipis berwarna senada, menutupi fitur wajahnya, kecuali sepasang mata yang jernih seperti air musim gugur. Tatapan matanya saja sudah cukup untuk memikat siapapun. Chen Wanxing mengangguk sedikit. Tuan Muda Wu telah datang dari jauh. Atas nama keluarga Chen, Wanxing mengucapkan terima kasih. Wu Lingyun menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Nona Chen, Anda terlalu baik. Saya telah lama mengagumi keahlian alkimia Anda yang luar biasa, dan merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan, yang satu berpakaian putih, sebersih salju, yang lain hijau zamrud, seperti pasangan peri dalam sebuah lukisan. Para penonton terpesona, dan bisikan-bisikan pun mereda. Ming Li mencondongkan tubuh lebih dekat ke Chen Ping dan merendahkan suaranya, Tuan Chen, Tuan Muda Wu ini tampaknya cukup tangguh. Dia telah melewati 2/3 dari 4 pilar takdir. Haruskah kita tetap naik ke panggung? Chen Ping tidak menjawab, tetapi hanya memperhatikan pria berpakaian putih yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas panggung. Liu Qianqian berkata dengan lembut, Wu Lingyun adalah putra sulung keluarga Wu di kota Yunxian.
Ia berusia 120 tahun dan telah mencapai tahap pertengahan peringkat ke-9 alam abadi atas. Keluarga Wu dan keluarga Chen dikenal sebagai dua keluarga besar di kota Yunxian. Keluarga Wu adalah bintang yang sedang naik daun. Baru muncul dalam 500 tahun terakhir, Tuan Muda Wu ini telah dipuji sebagai seorang jenius sejak kecil. Konon, ia memasuki tahap kultivasi Qi pada usia 3 tahun, membangun fondasinya pada usia 10 tahun, dan memasuki alam abadi atas pada usia 50 tahun. Di antara rekan-rekannya, ia belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Dia berhenti sejenak, lalu berbisik, "Dermawan saya. Orang ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh." Ming Li menatap Chen Ping dengan gugup. Chen Ping mengalihkan pandangannya, ekspresinya tetap tenang. "Mari kita lihat lagi." Di atas panggung, Wu Lingyun sepertinya merasakan sesuatu. Tatapannya tanpa sengaja menyapu kerumunan, dan sejenak tertuju pada Chen Ping. Dia tersenyum, memalingkan muka, dan melanjutkan berbicara dengan Chen Wanxing.